Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa dan mahasiswi PG PAUD Universitas Terbuka. Kita berjumpa di sesi kelima. Semoga Anda semua sehat selalu. Pada sesi kelima ini, mata kuliah psikologi perkembangan anak akan membahas tentang perkembangan kognitif anak usia 4 hingga 6 tahun. Materi ini ada di modul ke-6 KB2 dan perkembangan bahasa anak usia 4 hingga 6 tahun yang ada pada modul ke-7 KB2 buku materi psikologi perkembangan anak. Dan untuk mendapat pemahaman yang mendalam, silakan Anda mempelajari BMP pada mata kuliah psikologi perkembangan anak secara mandiri. Kemudian silakan mengunduh dan mempelajari materi inisiasi terlampir yang ada di laman atau e-learning Universitas Terbuka. Peran aktif Anda melalui forum diskusi dengan cara menjawab pertanyaan atau menanggapi jawaban pertanyaan dari mahasiswa lain akan menjadi poin tersendiri di materi psikologi perkembangan anak ini. Jadi pada sesi kelima ini ada tugas 2 yang harus Anda kerjakan. Silakan Anda kerjakan tugas kedua ini dalam bentuk format Word atau PDF. Silakan pilih salah satunya. Kemudian silakan unggah tugas kedua ini pada tempat yang telah disediakan dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Sekedar mengingatkan bahwa penilaian tutorial online terdiri dari keikutsertaan, keaktifan, diskusi, dan tugas-tugas. Nilai dan tutorial online mempunyai kontribusi 30% terhadap nilai akhir. Sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan untuk selalu mengisi presensi kehadiran di setiap sesinya. Pemahaman mahasiswa pada sesi kelima akan ditindaklanjuti dengan mengerjakan tes formatif dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Setelah mengikuti sesi kelima tutorial online, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan anak yang berkaitan dengan aspek kognitif dan bahasa anak usia 4 hingga 6 tahun. Jadi kemampuan tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi karakteristik perkembangan kognitif bahasa anak usia 4 dan 6 tahun. Selanjutnya capaian pembelajaran di sesi kelima ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kognitif anak usia 4 hingga 6 tahun. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kegiatan pembelajaran yang menunjang aspek perkembangan kognitif usia 4 hingga 6 tahun. Selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perkembangan bahasa anak usia 4 dan 6 tahun. Informasi sumber belajar berupa modul. Jadi pada sesi kelima ini modul yang bisa Anda pelajari adalah pembahasan pada modul ke-6. Selanjutnya pembelajaran singkat, materi singkat di sesi kelima yaitu perkembangan kognitif pada anak usia 4 hingga 6 tahun berada pada tahap praoperasional. Jadi pada tahap praoperasional anak dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah lewat, memimpikan masa depan, dan juga merangkai pengalaman yang telah dilalui untuk menumbuhkan pengertian yang lebih kompleks mengenai dunia. Jadi, meskipun demikian, tahap praoperasional masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu egosentris, rasa bingung antar kejadian fisik dan psikologi, dan ketidakmampuan melakukan konservasi, ketidakmampuan melibatkan kejadian
lalu lebih mempercayai persepsi dibandingkan logika. Klarifikasi tunggal dan berpikir transduktif. Lalu selanjutnya, perkembangan bahasa di anak usia 4 hingga 6 tahun ini, bahasa merupakan kemampuan manusia yang bersifat bawaan. Jadi, anak yang terbiasa menggunakan bahasa daerah, dia akan terbiasa menggunakan bahasa daerah di kehidupan permainannya atau di sekolahnya. Bahasa merupakan kemampuan manusia yang bersifat bawaan, yang membantu manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penguasaan bahasa bersifat sebagai alat komunikasi. Jadi harus melalui tahap perkembangan pada mata kuliah ini. Jadi perkembangan bahasa ditekankan pada anak usia 4 hingga 6 tahun. Karakteristik perkembangan bahasa ini ditandai dengan semakin kompeten anak dalam melakukan komunikasi. Pada anak usia 4 hingga 6 tahun ini, anak mengalami peningkatan jumlah kosakata. Kemudian mampu merangkai huruf menjadi kata maupun kalimat yang lebih bermakna tentunya. Selain itu, anak juga mulai dapat mengeluarkan kalimat negatif, kalimat tanya, kalimat positif yang jauh lebih tepat. Jadi, selama masa prasekolah, anak secara bertahap menjadi lebih terampil dalam membuat pesan menjadi lebih jelas, lalu menyesuaikan cara bicara mereka dengan kebutuhan para pendengarnya. Ketika dia berbicara dengan orang dewasa, dia jauh lebih sopan. Sedangkan dengan anak sebayanya, dia menggunakan bahasa umum. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.